Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Hujanan nggak tadi waktu menuju ke sini? Hujan lagi. Tapi nggak sampai basah semua kan? Enggak. Gimana hari ini? Semangat untuk belajar? Semangat. Jadi hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia. Lalu tapi sebelum itu Ibu mau absen dulu. Siapa yang tahu? Tapi itu sudah terbaca kan? Sudah. Apa itu? Apa itu atom? Gimana? Dari kalian ada yang tahu nggak apa itu atom? Yang tahu silakan tunjuk tangannya. Mau tunjuk tangan atau mau Ibu tunjuk? Oke, Safa. Apa itu atom? Atom adalah zat atau partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Betul, kita kasih hapus dulu pada Safa. Benar ya, jadi atom itu adalah zat atau partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi model atom Dalton itu adalah teori atom yang menyatakan bahwa semua materi itu terdiri dari partikel kecil yang disebut atom. Sama yang seperti yang disebutkan Safa tadi, atom itu partikel yang terkecil. Tapi pada penemuan atom ini, atom itu Dalton itu mengatakan bahwa atom itu bentuknya seperti bola berjam. Artinya dia bulat, padat, dan kuat. Oke, jadi menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dan unsurnya tidak bisa dibagi lagi. Lalu semua atom itu terdiri dari unsur yang sama, identik dan dari massa dan sifatnya. Lalu menurut Dalton juga atom itu terdiri dari unsur yang berbeda, memiliki massa, sifat dan yang berbeda. Lalu yang keempat, menurut Dalton, atom-atom yang bergabung dalam rasio tertentu untuk membentuk sel nyawa. Lalu apakah dari awal atom ditemukan hanya pendapat Dalton yang digunakan? Kira-kira atom itu terus berkembang atau teori yang ditemukan Dalton itu terus dikembangkan hingga ada penemu-penemu yang baru? Maka dari itu pada hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Perkembangan teori dari atom. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis perkembangan teori atom mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Sebelum itu, Ibu minta kalian untuk menyaksikan sebuah video. Sudah menyaksikan videonya? Sudah. Jadi dari video yang sudah kita tonton tadi, apa cuma Dalton penemu atom? Ada siapa saja? Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum. Iya betul ya. Lalu bentuk atom dari Dalton tadi sampai ke mekanika kuantum itu bentuknya sama atau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan artinya atom itu benar yang mengalami perkembangan, dan pada setiap teori atom yang dikemukakan oleh setiap penemu itu pasti ada hal-hal baru yang ditemukan. Untuk membahas itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk per kelompoknya. Gimana? Sudah duduk per kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sebelum mengerjakan, jadi Ibu sudah membagikan kalian LKPD. Untuk petunjuk pengerjaannya itu silakan kalian isi
kalian kelompok berapa, lalu nama kelompok, anggotanya, dan di sini sudah ada tujuannya yaitu menganalisis perkembangan model atom. Semuanya ada gambarnya kan? Udah. Jadi untuk kelompok 1 itu cukup mengerjakan gambar 1. Untuk kelompok 2 mengerjakan gambar 2, kelompok 3 mengerjakan gambar 3, dan kelompok 4 mengerjakan gambar 4. Oke, itu gambar yang kalian amati. Untuk pertanyaannya itu ada di kolom bawahnya, yaitu kalian kumpulkan informasi dan tuliskan latar belakang munculnya model atom tersebut. Lalu yang ketiga, tuliskan kelemahannya atau kekurangannya, dan yang keempat, lakukan analisis singkat tentang kelebihan model atom yang ada. Baik, untuk sebagai bekal kalian mengerjakan LKPD, di bagian belakang ada bagian teori. Itu silakan kalian baca untuk mengisi dari pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu selama 5 menit, silahkan kalian kerjakan. Bentar ya, kelompok 1 dulu. Ya, jadi jawab ini di kolom yang gimana? Kelompok berapa? Kelompok 3? Sejarah singkat itu termasuk latar belakang. Ya, sejarah singkat itu kayak latar belakang kenapa ditemukan atom tersebut. Nomor 3. Nomor 3 tuh C. Kalian isi di kolom berapa berarti? 2. Kalian kelompok 2. Isi di sini ya. Kelompok 4 di mana? Kalau ada kesulitan, sampaikan ya. Sejarah. Gimana? Sudah nomor 3? Waktunya semenit lagi ya. Gimana? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, kalau gitu semuanya tolong perhatikan dulu ke depan. Kita akan melakukan presentasi. Yang pertama, Ibu persilakan untuk kelompok 1. Silakan maju. Sini, dekat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang ada pada gambar pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri untuk materi untuk pertanyaan tentang sejarah singkat tentang model atom Thomson. Gambar tersebut itu merupakan model atom Thomson yang mana menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif dengan elektron negatif tertanam di dalamnya. Ia mirip bisnis dalam 2D, mana model ini kemudian digantikan oleh model atom Rutherford. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan dari model atom Thomson. Untuk kekurangannya itu dia tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen hamburan sinyal alfa yang menunjukkan bahwa atom memiliki inti kecil dan padat. Kemudian juga tidak menjelaskan bagaimana elektron tersusun atau bergerak di dalam atom. Untuk kelebihannya yaitu pada teori ini atom itu ternyata menyediakan pemahaman awal tentang keberadaan elektron sebagai partikel subatom. Kemudian juga memperkenalkan ide bahwa atom itu terdiri dari muatan positif dan negatif yang saling menetralkan. Selain itu juga membangun pengembangan model-model atom selanjutnya seperti untuk model-model yang akan dikembangkan selanjutnya. Selain itu juga menyajikan gambaran yang mudah dipahami tentang struktur atom pada zamannya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk
1 tadi, kalau di model atom Dalton itu menyatakan bahwa atom itu seperti bola pejal, artinya padat. Nah, pada penemuan Dalton ini belum diketahui apakah ada elektron di dalamnya, di mana letaknya kita belum tahu. Lalu itu dikembangkan karena kelemahan yang ada di atom Dalton tadi dikembangkanlah oleh Thomson. Di Thomson ini dikenal dengan ciri khasnya itu atom seperti roti kismis. Kalian tahu roti kismis kan? Jadi bulat lalu ada bagian yang kismisnya, titiknya. Itulah di model atom Thomson ini dikenal juga sebagai model puding kismis atau roti kismis, di mana dia menemukan bahwa atom itu bukan partikel terkecil, melainkan terdiri dari partikel yang lebih kecil yang disebut elektron. Di mana Thomson ini mengusulkan bahwa atom itu adalah bola bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif tersebar di dalamnya, seperti kismis yang ada di roti kismis tadi. Nah, model ini menggambarkan atom sebagai campuran muatan positif dan negatif yang seimbang, sehingga atom secara keseluruhan itu netral. Meskipun model ini kemudian disempurnakan, Thomson lah yang pertama kali menemukan bahwa di dalam atom itu ada elektron dan mengubah cara kita memahami atom. Lalu kelemahan-kelemahan yang ada di Thomson tadi diteruskan lagi oleh selanjutnya yang akan dibahas oleh kelompok 2. Oke, sebelum itu silakan kelompok 1 duduk dan kita berikan aplaus sekali lagi. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan diskusi mengenai teori atom. Adapun sejarah singkatnya, pada tahun 1910 sejarawan bernama Thomson di Cambridge University memutuskan untuk menggunakan partikel A untuk mengetahui struktur atom. Adapun sejarahnya itu percobaan hamburan sinar alfa oleh Ernest Rutherford menunjukkan adanya inti atom kecil, padat dan bermuatan positif. Kemudian kelebihan dari model atom ini yaitu menemukan inti atom, membuktikan sebagian besar atom adalah ruang kosong, menjadi dasar pengembangan model Bohr. Adapun kekurangannya yaitu tidak menjelaskan gerakan elektron, tidak menjelaskan spektrum emisi, serta tidak stabil karena elektron seharusnya jatuh ke inti atom. Sudah? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Benar ya yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, bahwa yang tadi pada penemuan Thomson itu hanya dinyatakan ada elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif itu tersebar, tidak tahu letaknya di mana. Lalu kekurangan itulah yang akan dikembangkan oleh Rutherford, di mana Rutherford ini menyatakan bahwa berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa itu mengusulkan bahwa atom itu memiliki inti kecil dan padat yang bermuatan positif di pusatnya yang disebut dengan nukleus. Nah, di sekitar inti inilah terdapat elektron yang bermuatan, apa elektron matanya? Negatif, yang mengelilinginya, yang pada jarak yang relatif jauh. Nah, pada percobaan Rutherford juga menunjukkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom itu adalah ruang kosong, karena sebagian besar partikel alfa ini bisa melewati lapisan emas tanpa halangan. Namun pada beberapa partikel memantul kembali, menunjukkan adanya inti yang ada di pusat atom tersebut. Nah, model inilah yang tadi yang menggantikan dari model atom kismis dari Thomson. Lalu pada Rutherford ini ada kekurangannya tadi kan? Nah, itu selanjutnya akan dikembangkan lagi oleh siapa? Penemuan atom Bohr yang akan dibahas oleh kelompok 3. Oke, kelompok 2 silakan duduk, kita kasih tepuk tangan. Jadi itu tadi pembelajaran kita tentang perkembangan model atom. Anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, Delia, silakan. Untuk kesimpulan teori-teori atom, ternyata
atom tidak hanya sampai Dalton aja, tetapi diperkembangkan sampai mekanika kuantum karena adanya setiap teori tersebut adanya kekurangannya masing-masing sehingga adanya perkembangan yang dapat menyempurnakan teori atom tersebut. Dari atom Dalton terus dikembangkan ke atom Thomson, ke Rutherford, terus Bohr, dan terakhir ke model atom modern atau mekanika kuantum. Terima kasih Delia. Benar ya yang disampaikan oleh Delia tadi bahwa kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dari perkembangan teori atom itu kita membawa pemahaman tentang atom terus berkembang seiring dengan penemuan yang baru. Dimulai dari Dalton yang menganggap atom itu sebagai partikel terkecil, lalu Thomson menemukan elektron, Rutherford menemukan inti atom, Bohr menggambarkan orbit elektron, hingga mekanika kuantum yang menggambarkan elektron sebagai awan probabilitas. Jadi setiap model itu memperbaiki dari penemuan-penemuan sebelumnya, menunjukkan bahwa ilmu itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Itu sama seperti kita anak-anak. Jadi kita itu sebagai manusia memiliki kekurangan, kita juga harus berkembang. Kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Sehingga artinya apa? Dari satu langkah kita harus melangkah untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin pembelajaran kita cukup sampai sini untuk hari ini. Nanti setelah pembelajaran selesai, Ibu akan mengirimkan kepada kalian link post-test sebagai pengetahuan untuk kalian. Itu Ibu kasih waktu sampai jam 1 nanti. Silakan dikerjakan ya, dibaca sungguh-sungguh. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.